Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada pertemuan yang ketujuh, di mana pada kali ini kita masuk kepada pembelajaran PPKN bab yang kedua, yaitu tentang kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di mana pada bab kedua ini kita akan mempelajari 4 pembahasan. Yang pertama adalah kedudukan dan makna UUD 1945. Yang kedua adalah kedudukan dan fungsi daripada UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga adalah peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Serta yang keempat adalah melaksanakan dan mempertahankan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baiklah, kita akan memasuki pembahasan yang pertama, yaitu kedudukan dan makna pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baiklah, sebelum kita memulai pembahasan, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, silakan kita simak video pembelajaran berikut. Adapun pembahasan dalam indikator yang pertama ini yaitu 1. Kedudukan pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua adalah hubungan pembukaan dan proklamasi kemerdekaan. Yang ketiga adalah pembukaan memuat pokok kaidah negara yang fundamental. Serta yang keempat adalah makna alinea pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembahasan yang pertama yaitu tentang kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar merupakan sebagian hukum dasar yang tertulis. Sebagaimana telah kalian ketahui sebelumnya di kelas 7, bahwasanya hukum dasar itu ada yang tertulis dan ada juga yang tidak tertulis. Di mana hukum dasar yang tertulis yaitu Undang-Undang Dasar. Sedangkan hukum dasar yang tidak tertulis disebut juga dengan konvensi. Contoh dari konvensi adalah keputusan MPR ya. Jadi konvensi ini adalah kebiasaan-kebiasaan yang sering dilakukan dalam konteks ketatanegaraan ya. Contohnya tadi yang pertama yaitu tentang keputusan MPR dalam sidang. Yang kedua contohnya yaitu presiden dan wakil presiden memilih dalam proses pemilihan menteri atau kementeriannya itu disebut juga kebiasaan-kebiasaan presiden dan ditunjuk langsung oleh presiden. Kenapa disebut sebagai konvensi? Bahwasanya pemilihan menteri-menteri karena di dalam Undang-Undang Dasar itu tidak dicantumkan atau tidak dituliskan bahwasanya bagaimana cara proses pemilihannya, tetapi yang dicantumkan atau ditulis dalam Undang-Undang Dasar tersebut yaitu presiden memilih kementerian atau menteri yaitu dipilih dan dibubarkan oleh presiden. Yaitu jadi di dalam pasal tersebut hanya tertera bahwasanya presiden berwenang untuk memilih menteri-menterinya dan mengeluarkan atau memecat menteri-menterinya ya. Sedangkan prosesnya itu tidak dicantumkan. Nah, yang dimaksud dengan prosesnya tersebut itu masuk ke contoh konvensi. Terus yang selanjutnya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sumber hukum dari peraturan perundang-undangan. Yang selanjutnya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sumber hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia, di mana tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang pertama adalah
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Sedangkan yang kedua urutannya yaitu ketetapan MPR. Terus yang ketiga adalah undang-undang. Yang keempat adalah peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau disebut juga dengan Perpu. Terus juga yang kelima yaitu ada peraturan pemerintah. Yang keenam yaitu keputusan presiden atau disebut juga dengan Kepres. Yang ketujuh adalah peraturan daerah atau Perda. Jadi bahwasanya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 merupakan sumber hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia memang betul. Jadi merupakan urutan yang pertama ya. Sedangkan yang terakhir tadi adalah peraturan daerah atau disebut juga dengan Perda. Nah, bagaimana sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebelum dan sesudah diamandemen? Oke, sebagaimana kalian telah diketahui bersama bahwasanya Undang-Undang Dasar ini mengalami amandemen berapa kali? Ya betul, yaitu mengalami 4 kali amandemen. Nah, di mana urutannya atau sistematikanya sebelum dan sesudah dapat kita perhatikan. Yang pertama adalah kita perhatikan tentang sebelum diamandemen. Kalau sebelum diamandemen, sistematika yang pertama itu adalah pembukaan. Terus yang kedua adalah batang tubuh atau pasal-pasal. Yang ketiga adalah penjelasan. Terus kalau kita perhatikan sesudah diamandemen ternyata ada dua. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah pasal-pasal. Nah, kalau di yang pertama atau yang sebelum bahwasanya penjelasan dengan pasal-pasal itu dipisah gitu ya. Sedangkan kalau di sini pembukaannya tetap ada, terus juga penjelasannya itu disatukan di dalam pasal-pasalnya itu sendiri. Nah, kenapa sebelum dan sesudah pembukaannya itu tetap sama atau tidak bisa dirubah ya? Kalau pasal-pasal itu bisa diamandemen, sedangkan pembukaan itu tidak bisa dirubah. Nah, timbul pertanyaan apakah pembukaan sebelum dan sesudah itu dirubah atau tidak? Ya, jadi jawabannya adalah tidak dirubah. Karena kenapa? Kalau dirubah, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia berarti sama dengan membuat negara baru. Artinya, berarti pembukaan ini diganti dengan pembukaan yang baru, yaitu sama dengan menghapus negara Indonesia atau mengganti negara Indonesia. Ketentuan tentang sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditegaskan dalam pasal 2 aturan tambahan, yaitu dengan ditetapkannya perubahan setelah diamandemen Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal. Jadi sekarang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sesudah diamandemen yaitu terdiri dari pembukaan dan pasal-pasal. Pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang hubungan pembukaan dan proklamasi kemerdekaan. Bagaimanakah hubungan antara pembukaan dan proklamasi kemerdekaan? Nah, makna yang terkandung dalam pembukaan merupakan amanat dari proklamasi kemerdekaan. Sedangkan proklamasi kemerdekaan memuat dua hal pokok, yaitu pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia dan tindakan yang harus segera dilakukan dengan menyatakan kemerdekaan. Sedangkan pada alinea pertama pembukaan
sampai alinea ketiga merupakan uraian terperinci dari kalimat pertama proklamasi kemerdekaan. Jadi, makna yang terkandung dalam pembukaan merupakan amanat dari proklamasi kemerdekaan itu sendiri. Pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang pembukaan memuat pokok kaidah negara yang fundamental. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal. Dilihat dari tertib hukum, keduanya memiliki kedudukan yang berbeda. Pembukaan memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada pasal-pasal karena pembukaan merupakan pokok kaidah negara yang fundamental. Nah, bagi negara Republik Indonesia sebagai pokok kaidah negara yang fundamental, ya, yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Salah satunya pokok-pokok kaidahnya yang pertama adalah pokok-pokok pikiran yang diciptakan dan diwujudkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar. Yang kedua, pengakuan kemerdekaan segala hak bangsa. Yang ketiga adalah adanya cita-cita nasional. Yang keempat, pernyataan kemerdekaan. Yang kelima, tujuan negara. Yang keenam, kedaulatan rakyat. Dan yang terakhir adalah dasar negara Pancasila. Pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, alinea pertama yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menunjukkan keteguhan dan tekad bangsa Indonesia untuk menegakkan kemerdekaan dan menentang penjajahan. Nah, pernyataan ini tidak hanya tekad bangsa untuk merdeka, tetapi juga berdiri di barisan paling depan untuk menghapus penjajahan di muka bumi ini. Alinea ini memuat dalil objektif, yaitu bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan, dan kemerdekaan merupakan hak asasi semua bangsa di dunia. Nah, dalil ini menjadi alasan bangsa Indonesia untuk berjuang memperoleh dan mempertahankan kemerdekaan, juga membantu perjuangan bangsa lain yang masih terjajah untuk memperoleh kemerdekaan. Nah, penjajahan tidak sesuai dengan pri kemanusiaan karena mengandung makna atau manusia tidak memiliki derajat yang sama atau memandang manusia tidak memiliki derajat yang sama. Nah, penjajah bertindak sewenang-wenang terhadap bangsa dan manusia lain. Sedangkan kita lihat pada alinea kedua, menunjukkan ketepatan dan ketajaman penilaian bangsa Indonesia, yaitu alinea ini menunjukkan kebanggaan dan penghargaan atas perjuangan bangsa Indonesia selama merebut kemerdekaan. Ini berarti kesadaran bahwa kemerdekaan dan keadaan sekarang tidak dapat dipisahkan dari keadaan sebelumnya. Kemerdekaan yang diraih merupakan perjuangan para pendahulu bangsa Indonesia. Mereka telah berjuang dengan mengorbankan jiwa raga demi kemerdekaan bangsa dan negara. Juga kesadaran bahwa kemerdekaan bukanlah akhir dari perjuangan bangsa. Kemerdekaan yang diraih harus mampu mengantarkan rakyat Indonesia menuju cita-cita nasional, yaitu negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Negara yang merdeka berarti negara yang terbebas dari penjajahan bangsa lain. Bersatu menghendaki bangsa Indonesia bersatu dalam negara kesatuan, bukan negara atau bentuk negara yang lain.
bukan bangsa yang terpisah-pisah secara geografis maupun sosial. Kita semua adalah satu keluarga besar Indonesia. Berdaulat mengandung makna sebagai negara Indonesia sederajat dengan negara lain yang bebas menentukan arah dan kebijakan bangsa tanpa campur tangan negara lain. Sedangkan adil mengandung makna bahwa negara Indonesia menegakkan keadilan bagi warga negaranya. Nah, keadilan berarti adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara. Hubungan antara negara dan warga negara, warga negara dan warga negara, warga negara dan warga masyarakat dilandasi pada prinsip keadilan. Negara Indonesia hendak mewujudkan keadilan dalam berbagai kehidupan secara politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan dan keamanan. Sedangkan pada alinea ketiga, yaitu alinea ketiga memuat bahwa kemerdekaan didorong oleh motivasi spiritual, yaitu kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia merupakan berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa. Ini merupakan perwujudan sikap dan keyakinan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Alinea ketiga secara tegas menyatakan kembali kemerdekaan Indonesia yang telah diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945. Melalui alinea ketiga ini, bangsa Indonesia menyadari bahwa tanpa rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, bangsa Indonesia tidak akan merdeka. Kemerdekaan yang dicapai tidak semata-mata hasil jerih payah perjuangan bangsa Indonesia, tetapi juga kuasa Tuhan Yang Maha Esa. Terus juga alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat motivasi real dan material, yaitu keinginan luhur bangsa supaya berkehidupan yang bebas. Kemerdekaan merupakan keinginan dan tekad seluruh bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang bebas dan merdeka. Sedangkan kalau kita lihat pada alinea keempat, yaitu alinea keempat, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat beberapa prinsip-prinsip negara Indonesia. Di antaranya adalah tujuan negara yang akan diwujudkan oleh pemerintahan negara, ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar, terus juga ada bentuk negara yaitu bentuk republik yang berkedaulatan rakyat. Yang terakhir adalah dasar negara yaitu Pancasila. Oke, sekian materi dari Bapak pada pertemuan ke-7 kali ini. Sampai berjumpa lagi pada pertemuan yang ke-8, yaitu materi tentang kedudukan dan fungsi UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan serta jaga protokol kesehatan, dan jangan lupa ingat pesan Ibu mencuci tangan jika habis bepergian atau dari kerumunan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.